Apa kabar dunia? Inilah cerita kami, cita dan harapan kami. Cerita santri yang banyak belajar di rumah di masa pandemi seperti ini. Wabah ini sedang melanda kita semua. Dengan keadaan seperti ini, jangan lupa untuk selalu menjaga diri, agar wabah ini segera menghilang dari dunia. Ya, sebelum virus ini menyebar dari Wuhan sana, semuanya berjalan seperti biasa. Aku dari biasa dengan pagi-pagi berangkat sekolah, sarapan pagi, bertemu guru, bertemu teman, bermain bersama, belajar bersama, praktek komputer bersama-sama, kerja kelompok bersama-sama, bercanda ria pun bersama. Sampai saat itu pun tiba, dan kini lingkungan sekolah sepi. Gedung olahraga pun sunyi. Kelas-kelas pun kosong. Tidak ada coretan pelajaran di papan tulis. Jendela dan pintu kelas yang masih setia terkunci. Masjid yang biasanya riuh murojaah sekarang pun tidak ada. Sepi, sunyi, sendiri. Hati pun sedih. Anganku pun berontak, ingin segera kembali ke sekolah. Berbulan-bulan kami belajar dari rumah. Ya, belajar di rumah. Di masa pandemi seperti sekarang, aku jadi tahu betapa berharganya seorang guru dan berharganya seorang teman di sekolah. Beberapa bulan ini, aku belajar secara online di rumah. Aku seringkali merasa bosan karena tidak dapat bertemu guru dan teman-teman di sekolah. Ya Allah, angkatlah segera wabah corona ini dari dunia, agar kami bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Banyak orang yang terinfeksi oleh virus ini, mulai dari anak-anak, orang tua, supir, dagang, termasuk bundaku yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Aku tidak tahu kapan pandemi ini akan segera berakhir. Aku sudah kangen sekolah dan bermain dengan teman-teman. Ya Allah, lindungilah kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan tenaga kesehatan yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Kami berharap pandemi ini akan segera berakhir agar kami dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Dunia sekarang ini sedang dilanda duka gara-gara virus yang bernama coronavirus atau yang lagi dikenal dengan COVID-19. Negara tercinta kita juga tidak luput dari serangan wabah ini. Saya sebagai anak sekolah sangat sedih karena kegiatan belajar di sekolah diberhentikan untuk waktu yang belum ditentukan. Bukan hanya sekolah yang diberhentikan, tetapi masjid, kantor, swalayan, dan tempat keramaian lainnya juga ditutup. Kita sebagai umat Islam harus melaksanakan ibadah di rumah. Akibatnya banyak yang terkena dampak dari wabah ini. Kami rindu sekolah, rindu dengan segala kebersamaan bersama teman-teman dan guru-guru. Kami harap wabah ini segera berakhir, agar aktivitas kembali seperti sedia kala. Untuk mencegahnya, kita harus selalu menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga kesehatan. Ya Allah, jagalah keluarga kami, jagalah keimanan kami, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu bertawakal kepadamu. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqami. Amin ya rabbal alamin. Namaku Seiha. Aku duduk di kelas 6 MI Plus Aruhama. Kegiatan rutinku sehari-hari adalah belajar di sekolah, mengikuti les tambahan di luar jam sekolah, dan ikut kelas mengaji di sore hari. Aku sangat menikmati setiap hari-hariku dengan beragam aktivitasku.
Tapi semuanya berubah ketika wabah COVID-19 melanda. Bukan hanya di negara kita, tapi hampir di seluruh negara di dunia, sehingga menjadi pandemi. Tatanan kehidupan pun menjadi sangat berubah. Semua karena keganasan virus tersebut yang dapat dengan mudah menular. Dan akhirnya semua aktivitas kita semua menjadi sangat dibatasi. Kita tidak bisa lagi dengan bebas melaksanakan kegiatan belajar di sekolah, berlibur ke tempat-tempat wisata, ibadah dengan leluasa di masjid, dan harus menghindari tempat-tempat keramaian lainnya. Hari demi hari berlalu, sudah hitungan bulan, tetapi sepertinya wabah ini belum akan berakhir. Makin hari, makin banyak kasus positif, dan entah sampai kapan. Banyak yang harus kehilangan sanak saudaranya yang menjadi korban keganasan virus, dan banyak pula yang harus kehilangan mata pencahariannya dan penghasilannya karena kondisi yang harus serba dibatasi. Tapi kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Life must go on. Ingatlah, tidak ada sehelai daun pun yang jatuh di luar kehendak Allah. Qadarullah wa masyafa'al. Semua yang terjadi adalah takdir Allah. Kita hanya tinggal menjalaninya dengan ikhlas dan penuh kesabaran sambil bertawakal dan berikhtiar. Sebagai bentuk ikhtiar, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan yang paling penting adalah tetap berdoa agar wabah ini cepat berakhir. Stay safe and stay healthy. Tetap produktif ya. COVID-19 adalah musibah yang sedang menyelimuti seluruh penjuru dunia. Tapi kami yakin pasti ada hikmah di balik setiap musibah yang terjadi. Mari sama-sama kita tingkatkan ikhtiar kita kepada Allah dengan cara satu, iman, yaitu dengan beribadah, berdoa, dan memperbanyak amal soleh. 2. Imun, yaitu dengan menjaga pola makan, menjaga istirahat, dan menjaga olahraga. 3. Aman, yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan dengan sabun. Harapanku, semoga COVID-19 diangkat dari muka bumi ini. Sekolah dibuka lagi, masjid menjadi ramai lagi, dan aktivitas normal kembali. Kami mengimani bahwa ini adalah takdirmu dan yakin dengan pertolonganmu. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Waktu tahun 2019 kita nyaman, dan tahun 2018 kita pun nyaman. Tapi sekarang susah. Semua dewasa dibatasi jam kerja, dan semua anak tidak boleh dulu sekolah. Sekarang tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh bersentuhan. Dan kalau salah tidak boleh dekat, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh putus asa. Untuk negara kita Indonesia, kita harus bersatu, saling menguatkan. Semoga corona segera berlalu agar aku belajar setiap hari di sekolahku, bertemu dengan guru-guruku yang tak kenal waktu, memberikan yang terbaik untuk membantu mengajarku. Semoga corona segera berlalu. Dari perempuan-perempuan hebat di rumah sakit terpadu memberikan pelayanan pasien corona yang tak tentu, baik strata, usia, ataupun laku, bertaruh nyawa, meregang rindu dengan keluarga yang selalu memberi